wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Dayang Raini dengan nomor induk mahasiswa 21111140114. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan saya di sini sebagai moderator sekaligus presentator. Nah, kali ini kami kelompok 2 akan membahas tentang materi metodologi ekonomi Islam. Perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Anggota dari kelompok 2 yaitu Fiona sebagai presentator pertama, Sonia sebagai presentator kedua, dan saya sendiri sebagai presentator ketiga, Dina sebagai presentator keempat, dan Intan sebagai presentator kelima. Di sini saya sudah memperkenalkan anggota-anggota kami, dan di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Ermita, NIM 2114128. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Sebelum menjelaskan pengertian etika, saya akan menjelaskan pendahuluan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan kesejahteraan umat hidup. Lebih jelasnya, bahwa ilmu ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa, serta mendistribusikan untuk dikonsumsi. 1. Pengertian etika. Pengertian etika dari segi bahasa berasal dari Yunani, yaitu etos yang berasal kebiasaan, adat watak, dan sifat. Makna kata etika ini identik dengan kata moral yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti adat istiadat atau cara hidup. Secara terminologi, etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai. Etika berkembang menjadi bidang kajian filsafat, yaitu ilmu pengetahuan tentang moral atau moralitas yang menunjukkan kepada perilaku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Deka dengan NIM 21111140135. Saya dari menjelaskan materi tentang etika dalam ilmu ekonomi. 1. Pengertian etika. Pengertian etika dari segi bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, adat, watak, dan sikap. Makna kata etika ini identik dengan kata moral yang berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti adat istiadat atau cara hidup. Secara terminologi, etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, harus dan benar, dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. 2. Etika dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Jadi dalam ekonomi Islam memiliki keterkaitan dengan salah satu teori etika, yaitu perintah Tuhan yang mendalam. Ekonomi Islam, etika berfungsi sebagai titik pandang untuk mengarahkan dan menuntun pengoperasionalisasi sistem ekonomi dan bertindak dan bertanggung jawab kepercayaannya terhadap Maha Kuasa. Adapun materi ketiga yaitu adalah materi aksioma etika. Aksioma etika itu sendiri adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kuasa Tuhan. Aksioma etika membentuk perangkat-perangkat, yaitu adalah kesatuan atau tauhid. Tauhid itu sendiri adalah menunjukkan dimensi vertikal dan sistem etika bahwa petunjuk hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar berasal dari Allah. Dan kedua adalah keseimbangan atau kesejajaran, dan yang terakhir adalah kehendakan bebas atau ikhtiar, merupakan kontribusi Islam yang paling orsinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas. Itulah materi yang ketiga yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina, NIM 21111140121. Di sini saya akan menjelaskan membangun kerangka aksioma etika Islam. Seperti yang telah disebutkan oleh Nakfi, bahwa etika Islam merupakan representasi dari dalam seperangkat aksioma yang merupakan 4 elemen, yaitu kesatuan atau tauhid unity, keseimbangan equilibrium, kehendak bebas free will, dan tanggung jawab responsibility. Seperangkat aksioma etika yang diajukan ini adalah non-trivial, artinya bahwa tidak ada perangkat yang dicirikan atau diisi oleh sesuatu yang bersifat non-trivial. Maka Nakfi menyatakan bahwa aksioma etika tersebut harus memenuhi 5 sifat, yaitu 1. Perangkat tersebut harus merupakan representasi pandangan yang memadai dan legitimatif tentang etika Islam. 2. Kumpulan aksioma itu harus merupakan suatu perangkat yang memadai dan berbentuk suatu dasar. Sifat ini dapat menghasilkan penyataan ekonomi yang signifikan.
3. Berkaitan dengan independensi. Sifat ini penting bagi validitas sistem ekonomi etik. 4. Semua elemennya harus konsisten satu sama lain. Artinya, menunjukkan bahwa tak dari elemen dalam perangkat ini bisa didedukasikan dengan cara sedemikian, sehingga satu elemen bisa bertentangan dengan yang lain. 5. Sifat kelima ini, perangkat tersebut harus berkaitan dengan daya prediktifnya, yang mampu menjelaskan secara maksimum dari gejala tertentu dengan mengacu pada prinsip yang tergantung dalam keempat aksioma etika tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa aksioma tersebut bersifat independen satu sama lain. Dengan demikian, jika kesatuan merupakan dimensi vertikal, kesenjajaran merupakan dimensi horizontal, kehendak bebas dapat melahirkan anarki terhadap harmonitas sosial. Sedangkan tanggung jawab, jika didorong begitu jauh dapat menjadi destruktif terhadap keluasan manusia. Dengan demikian, menjadi sumber zoom atau ketidaksejajaran. Yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut adalah 4 aksioma etik Islam yang ditawarkan oleh Naqvi tidak kurang dan tidak lebih, dan seperangkat aksioma etika Islam tersebut telah memenuhi kelima karakteristik pokok sistem aksioma secara logis, baik minimal, konsisten, independen, dan dapat membuat prediksi yang berarti tentang ekonomi. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inta Febrianti, NIM 2111140107. Saya akan menjelaskan tentang analisis pendekatan aksioma etika Islam. Aksioma etika Islam yang ditawarkan oleh Naqvi merupakan bentuk dari ajaran Islam itu sendiri dan merupakan bagian integral. Maka, pendekatan aksioma dalam ekonomi Islam merupakan alat analisis yang digunakan untuk menyusun elemen dasar ilmu ekonomi Islam. Penerapan pendekatan ini secara konsisten menghasilkan bagian ilmu ekonomi modern yang tidak bertentangan dengan aksioma etika Islam ke dalam model ekonomi Islam. Karena itulah aksioma etika Islam yang ditawarkan oleh Naqvi merupakan referensi yang memadai dari sudut pandang etika Islam dan sebagai alat untuk mengenali lebih dalam tentang hakikat ekonomi Islam itu sendiri. Kekuatan dan kelebihan dari pendekatan aksioma ini tidak hanya menyediakan sarana-sarana, tetapi juga menghasilkan kebijaksanaan untuk dijalankan. Kelemahannya yaitu belum mampu menyingkirkan bunga atau riba. Terdapat 3 aspek dalam menganalisis ekonomi, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan serta aplikasi analisis sejarah. Ilmu ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam mengembangkan kebutuhan hidup bermasyarakat. Terima kasih.